Biasanya pelajaran matematika menjadi salah satu pelajaran yang menakutkan bagi para siswa. Namun kini, ada terobosan baru yang menggabungkan teknologi komunikasi dan pendidikan dalam bentuk animasi matematika. Animasi matematika ini menggunakan kombinasi pendekatan dengan memberikan fokus kepada siswa serta lingkungan pembelajaran yang interaktif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Animasi matematika ini mensinergikan media dalam bentuk teks, gambar, animasi, grafik, dan ditambah dengan narasi yang membantu siswa memahami konsep-konsep matematika dengan cara yang seru dan menyenangkan. Animasi matematika ini kini telah menampung lebih dari ribuan contoh soal, berikut pembahasannya. Sebagai referensi siswa, sehingga dapat mendorong kemampuan belajar mandiri dan menciptakan efisiensi waktu penguasaan materi. Dan hebatnya, animasi matematika ini mampu melakukan penilaian atas hasil kerja siswa sehingga guru maupun orang tua dapat melihat perubahan langsung terhadap siswa. Diharapkan dengan adanya media pembelajaran lewat animasi, pelajaran matematika tidak lagi menjadi momok bagi siswa, namun dapat menjadi lebih mudah dan tentu lebih menyenangkan. Pelajaran matematika bagi sebagian siswa dianggap pelajaran yang menakutkan. Namun dengan kemajuan teknologi, kini belajar matematika menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio salah satu penemu software animasi matematika, Suwato Komala, dan siswanya Erik Jauhari. Terima kasih Pak Komala dan Mas Erik sudah hadir di studio. Saya ke Pak Komala dulu. Menurut Bapak, kenapa siswa banyak yang takut dengan pelajaran matematika? Ya, penyebabnya sebetulnya banyak. Yang pertama itu bisa ngajarnya cepat. Bisa juga interaksinya cuma searah. Artinya gurunya kalau ditanya cepat-cepat nggak mau jawab dan sebagainya. Nah, bisa juga siswanya memang nggak senang. Jadi ada dua belah pihak dari siswa maupun guru. Gitu. Oke, selalu seperti apa sih animasi matematika ini Pak? Dan apa bedanya dengan belajar matematika secara manual? Kalau belajar manual kan lama, yang pertama ya lama, terus membosankan. Kalau ini kan banyak, ada teks, gambar, bergerak, ada suara, ada tulisan, jadi macam-macam di situ jadi satu multimedia. Jadi lebih mudah ya Pak ya? Iya, lebih mudah dan bisa diulang-ulang, efisiensi waktunya juga bisa diatur. Sebenarnya metodenya apa saja di dalam software ini Pak? Metodenya itu bisa untuk tutorial, bisa untuk uji kompetensi, bisa soal-soal cerita, dan selanjutnya. Dan software ini dibuat atau disusun berdasarkan kurikulum Dignas yang terbaru, juga disusun berdasarkan apa hubungan antar bab, antar subbab, dan antar mata pelajaran sebetulnya. Jadi ada kesinambungannya ya? Betul. Erik, menurut kamu matematika pelajaran yang susah? Ya. Sangat susah. Kalau menurut saya sih ini pelajaran yang sangat sulit ya. Apalagi terlebih selama saya di SMA atau SMK. 2 tahun itu saya sama sekali tidak bisa matematika. Tetapi berapa nilai kamu waktu itu? Rata-rata lah. Rata-rata. Tapi waktu akhir-akhir setelah pas mau ujian, kan ada Pak Suwato. Dia mendatangkan dengan metode seperti ini, itu membuat murid-murid itu tidak bosan. Ya. Dari pengalaman kamu, apa bedanya belajar dengan perangkat animasi matematika ini dan sebelumnya diajarin dengan kertas secara manual juga ya? Bedanya apa menurut kamu? Tidak monoton aja dan itu menarik. Dan itu akan membuat banyak siswa itu, wah ini ternyata matematika itu nggak susah ya. Sesulit yang dibayangkan. Iya. Oke, saya kembali lagi ke Pak Suwato. Butuh berapa lama Pak Suwato untuk mengembangkan aplikasi atau software ini? Dan apa yang pertama-tama menginspirasi Bapak untuk membuatnya? Yang pertama saya buat itu tahun 97, Juli. Jadi kurang lebih 15 tahun ya. Yang menginspirasi saya waktu saya ngajar tahun 82 di SMA Kristen Kanaan itu, terakhir saya ketemu lagi beberapa siswa, ternyata banyak siswa tidak bisa menguasai
matematik, fisika, kimia. Saya biasanya singkat mafia tuh. Mafia. Matematik, fisika, kimia. Istilah itu juga sudah ada waktu saya SMA. Sudah ada ya. Nah, mereka nggak bisa menguasai mafia. Jangankan semua, matematik aja kok mereka nggak bisa gitu loh. Nah, saya mulai coba gitu. Saya pikir waktu itu kira-kira sekitar 3 sampai 5 tahun lah saya kerjain. Ternyata enggak juga. Ternyata berkepanjangan ini harus diupdate terus dan harus berubah terus gitu. Lalu apa kendalanya dalam membuat aplikasi ini, Pak? Kendala yang pertama biasanya animatornya sering pindah-pindah, sering keluar gitu ya, kan kita ada tim. Nah, timnya itu sehingga kalau dia keluar kita mesti rekrut orang lagi. Nah, 15 tahun lalu tuh nggak seperti sekarang, toolsnya juga lebih sedikit gitu. Terus orang yang menguasai juga nggak seperti sekarang, mungkin sekarang sudah lebih banyak. Kalau dulu masih sedikit sekali. Jadi kalau dia keluar nyari orangnya susah. 15 tahun ya Pak ya? 15 tahun. Lalu bagaimana dengan materi-materi di dalam aplikasi ini? Apa saja tuh Pak mencakupnya? Materinya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita susun berdasarkan kurikulum yang dari Diknas, dari P&K. Nah, memang ada perubahan-perubahan, misalnya kurikulum yang lama, lalu ada perubahan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, lalu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang terbaru, ada juga perubahan-perubahan. Tapi untuk matematik, untuk mafia tadi tidak terlalu banyak berubah. Paling urutannya babnya. Apakah ini ada untuk pelajaran fisika dan kimia juga atau hanya matematika saja? Saya buat semua sebetulnya, cuma yang kita expose kemarin dan belakangan ini hanya matematika. Oh, menarik sekali. Jadi contohnya untuk fisika juga bisa belajar aplikasi langsung ya? Untuk matematik, untuk fisika dan kimia sebetulnya lebih menarik karena lebih banyak gambar. Iya, lebih banyak gambarnya, lebih banyak aplikasi yang Jadi bisa untuk diterapkan. tingkat apa aja nih Pak? SD, SMP, SMA atau semuanya? Kalau matematika dari SD, SMP, SMA, SMK. Bahkan SMK itu dari sekian puluh jurusan, matematiknya dibagi hanya tiga kelompok namanya. Kelompok pariwisata, kelompok akuntansi, kelompok teknologi. Apakah sistem ini sudah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah di Jakarta? Dimasukkan sih tidak, karena kita kan ngikutin kurikulum Diknas. Cuma memang kalau di Jakarta untuk yang SMA terutama itu sudah banyak. Lebih kurang mungkin sekitar 80% sudah pakai. Termasuk sekolah-sekolah unggulan gitu. Karena memang saya buatnya mulai dari SMA. SMA dulu, lalu SMP, lalu SMK, lalu SD. SD yang terakhir. SD belum keluar nih, baru mau keluar. Untuk mempersiapkan untuk ujian nasional, apakah juga ada di dalam aplikasi ini Pak? Ada, untuk ujian nasional juga ada. Jadi memang lengkap semua. Oke, karena kan setiap Termasuk sekolah ada benang merahnya ya, mereka Betul. sama pembelajarannya. Betul. Erik sudah berapa lama menggunakan aplikasi ini di sekolah? Selama 3 bulan lebih. Sudah 3 bulan lebih? Iya. Menurut kamu di dalam aplikasi ini apakah ada trik-trik mengerjakan soal yang susah menjadi mudah? Iya, ada. Di sini diajarkan bentuk umumnya. Jadi pas kita mau ngerjain soal, kita udah tahu bentuk umumnya apa. Dan kita tahu triknya apa. Bentuk umum ini apa maksudnya Pak? Bentuk umumnya gini, misalnya contoh persamaan kuadrat gitu ya. Persamaan kuadrat itu bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. A, B, C-nya itu angka variabel yang bisa diganti-ganti berubah-ubah. Iya, itu rumusnya ya. Itu bentuk umumnya. Nah, penyelesaiannya itu pakai bentuk umum, artinya kalau angkanya diganti, siswa tuh pasti bisa. Gitu loh. Nah, seringkali kan siswa angkanya diganti, dia ngapalin satu macam lagi, ngapalin lagi, jadi banyak. Nah, sebetulnya tidak gitu loh. Setiap pembahasan ada bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya itu yang saya ajarkan juga ke Erik. Gitu. Jadi apa yang membuat belajar dari bentuk umum tadi itu kemudian siswa tidak perlu menghafal angka-angkanya dan langsung bisa? Di dalam aplikasi ini Bapak buatnya seperti apa gitu? Ya, memang konsep bentuk umum ini memang menjadi andalan kita untuk yang membedakan dengan yang lain ya. Oke, apa bisa ditunjukin? Bentuk umumnya misalnya jadi Erik dulu waktu awal memulai SMK bagaimana nilai matematikanya nih Erik? Tidak terlalu bagus.
bahkan kalau bisa dibilang ya di bawah Jadi kamu baru rata-rata. bertemu software ini 3 bulan yang lalu, Iya. sesaat sebelum kelulusan ya? Iya, betul. Akhirnya nilai akhir kamu berapa? Sempurna. Sempurna, semaksimal mungkin ya? Iya. 100? Iya, betul. Wah luar biasa, dari nggak suka matematika bisa jadi 100 Pak. Betul. Bagaimana kalau ada software ini zaman saya sekolah dulu ya? Iya. Ini contoh bentuk umum. Oh ini contohnya. Oke mungkin bisa ditunjukkan ke pemirsa di rumah. Seperti apa Pak? Misalnya, bentuk umumnya? ini kan bentuk umum ya. Ya. Penyelesaiannya itu misalnya, Kelihatan nggak Pak? Ya ini bentuk umumnya. wah sayanya nggak kelihatan. Gimana nih? Bapak bisa lihat Atau- dari situ Pak, dari screen nggak kelihatan. Oke coba diklik di sini dulu. Di sini dulu ya. Ya. Salah satu contoh rumus, oke. Nah ini bentuk umum nih sebetulnya animasi cuman nggak bisa kelihatan nih dari Oke. sana. Kalau bisa dilihat animasinya sebetulnya lebih bagus. Nggak bisa ya. Atau kamu yang jalanin dari sana, klik ini, klik ini apa? Next, lanjut nih. Nggak kelihatan juga ya? Nggak kelihatan. Kamu kelihatan nggak? Oke, boleh mulai dijelaskan? Kamu longok sana sedikit. Iya, boleh menengok, kamu agak kesana. menengok ke sini sedikit saja, Erik. Ya. Yang dikatakan Lanjut. bentuk umum tadi adalah yang di sebelah sini ya? Sini. Ini. Di sebelah sini. Ini tiga-tiga bentuk umum, cuma kita lagi pakai bentuk umum yang ini. Artinya kalau soalnya diganti kan ada soal nomor 3, 4, 5, soalnya diganti bentuk umumnya jadi 1. Bentuk umum ini yang ABCD ini, Pak? Ini, Oke. yang ada rasternya itu. Kan rasternya ada tuh. Ya. Nah itu dia. Ada bisa lanjut? Jadi intinya semua harus ada bentuk umumnya ini ya? Iya. Dan secara step by step dijelaskan hingga mendapatkan jawabannya. Betul. Oke, luar biasa. Sebetulnya yang lama bikin konsep bentuk umumnya itu. Oh iya ya, Pak ya? Iya. Kalau coba pindahin dari buku ke situ sih sebetulnya cepat. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana karena Dialog Jurnal Siang akan segera kembali.